Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita masuk bulan Desember yang akan segera juga kita tinggalkan tahun 2021. Walaupun pandemi masih belum berlalu, ada banyak masalah yang mungkin belum terselesaikan, tetapi kita akan tetap optimis. Kita akan tinggalkan Desember menuju tahun 2022. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di akhir tahun 2021. Saya mengundang kembali untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir di dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan juga hadir dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan kami juga mengingatkan ada perayaan ibadah Natal di hari Minggu tanggal 26 Desember dimulai pukul 8 pagi. Saya mengundang kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di gereja ini karena kami juga memberikan protokol secara baik dan mengikuti semua anjuran-anjuran pemerintah. Dan kami mengucapkan beribu banyak terima kasih untuk kontribusi dan sumbangsi Bapak Ibu kepada gereja. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan, boleh mentransfer ke rekening gereja atau boleh memberikan ke gereja ini secara langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Buat kalian yang merasa masih muda, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami tunggu kedatangannya. God bless you. Shalom adik-adik. Jangan lupa nih setiap hari Minggu jam 10 pagi kita ada gereja anak di alun-alun Sidoarjo. Dan jangan lupa juga setiap hari Kamis kita ada sekolah doa jam 6 sore di GAP Manaim Sidoarjo. Jangan lupa pakai masker ya. Ditunggu. See you. God bless you. Kita datang kepada Tuhan untuk mengakhiri tahun 2021 ini dengan satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari kami tunggu kehadiran saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menabur dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan diakonia pendidikan. Tuhan yang akan memberkati. Dan bagi saudara yang rindu dan tergerak untuk menabur dalam pelayanan diakonia pada setiap bulan, khususnya diakonia pendidikan, saudara dapat menghubungi Ketua Diakonia Ibu Ineke, atau saudara juga dapat menghubungi Departemen Pastoral Bapak Pendeta Muda Henry Lee. Dan Tuhan Yesus yang akan memberkati dan melipat gandakan taburan saudara. Orang yang menabur pekerjaan Tuhan dengan kasih, maka Tuhan akan membalasnya berlipat ganda. Terima kasih buat taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini, bahkan saudara yang ada di rumah. Saat ini biarlah kita mau datang kepada Tuhan, kita akan masuk di dalam pujian penyembahan, percaya bahwa setiap pujian kita, Tuhan yang mendengar. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Engkau menyertai, bahkan Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan menjamah kami, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah. Biarlah hati kami boleh dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu, untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Mari penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku, haleluya, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami buka hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bawa hatimu, angkat suaramu. Hatiku, amin. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu.
bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Engkau hadir Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puja. Engkau menjamah kami Tuhan. Ora masalah, ora masalah, ora masalah. Dirono makanya sandara, ora masalah. Kuasai tempat ini, kuasai tempat ini Tuhan. Ya Rabba, 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 ya Rabba, katakan layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah. Amin. Berkata atas hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan layak dipuji. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar, besar dan mulia. Namamu Engkau besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab Tuhan bertahta atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Sorak-sorak bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Yes. Dia lahir untuk kami. Saudara dan saya malam hari ini. Yes. Mari sama-sama katakan. Dia bangkit bagi kami semua.
Silakan duduk saudara. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang selama ini kami nikmati Tuhan. Terima kasih buat semua yang kami miliki saat ini Tuhan. Dan kini saatnya kami akan memberikan persembahan. Dan biarlah hati kami mengucap syukur ketika kami memberi persembahan. Kami percaya biar persembahan kami boleh menjadi berkat di mana kami menabur Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan bagi saudara yang ada di rumah, kalau saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat memberikannya di sekretariat gereja atau di gereja saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Engkau kebenaran kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus Engkau kebenaran. Yang menyelamatkan.
Ini kerinduan kami ya Bapa, sehingga kami melekat kepadamu senantiasa. Biar tawaran dunia ini tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu indah. Allah yang begitu mengasihi kami, rela mengorbankan anaknya, sehingga setiap kami yang percaya diselamatkan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, beracaralah Roh Kudus dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Enggak terasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun ini. Saya sangat bersuka cita. Saya lihat juga saudara-saudara di sini dipenuhi oleh sukacita ilahi. Saya percaya yang mengikuti ibadah malam hari ini secara online, pasti Tuhan juga memenuhi sukacita saudara semua. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini tema firman Tuhan yaitu Yesus datang sebagai Raja, sebagai penolong, juga sebagai hakim. Ya, ini paket komplit ya saudara. Seharusnya hakim itu dibahas di Paskah. Tapi malam hari ini saya ingin mengupas sedikit supaya kita mengerti bahwa saat ini kita sedang mempersiapkan satu kelahiran. Kita sedang mempersiapkan atau mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran seorang raja. Ya, tentu kalau raja itu lahir, rakyat akan bersuka cita. Amin. Saudara lihat waktu Kate melahirkan anak pertama ya. Cucu pertama dari Lady Di, wah rakyat itu bersuka cita. Karena apa? Karena diharapkan pewaris ini akan menjalankan satu pemerintahan dan rakyat berharap bahwa pemerintahan dari penerus ini akan baik, akan aman, ada kesejahteraan di dalam negeri. Itu harapan mereka. Sehingga mereka bersuka cita. Malam hari ini saudara, kita juga wajib bersuka cita. Ya, kita bersuka cita bukan tanpa sebab. Ada sebabnya saudara. Kita bersuka cita karena kita menantikan kelahiran seorang raja di atas segala raja. Ya, kedatangannya atau kedatangannya yang pertama ini itu menawarkan keselamatan bagi dunia. Ya, kedatangannya yang pertama dia menawarkan keselamatan buat dunia. Sehingga setiap orang yang percaya dan menerima dia maka akan selamat. Nanti kita akan menantikan kedatangannya yang kedua. Ini yang harus diantisipasi. Saudara harus berjaga-jaga. Sebab apa? Ya, nanti saya akan kupas ya. Saat ini mari kita baca bersama-sama ayatnya di dalam Matius 2 ayat 1 dan kedua. Matius, maaf ya, maskernya saya buka aja. Soalnya saya kok agak susah bernapas kalau ada masker. Beda kalau nyanyi ya. Nyanyi sama bicara kayaknya lebih powerful ya kalau nyanyi. Kalau ngomong kayaknya agak sulit. Ya. Yesus datang sebagai raja. Ya, dikatakan kita baca ayatnya ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Ya. Yesus datang sebagai raja. Dia adalah raja damai. Dikatakan bahwa Yesus itu bukan raja seperti raja-raja yang lain yang kita kenal ya. Dia dikatakan raja damai, King of Peace. Ya, dia membawa damai. Kelahirannya itu membawa damai untuk dunia ini. Kemudian pemerintahannya itu berbeda dengan pemerintahan raja-raja. Raja-raja di dunia ini memerintah dengan tangan besi. Kalau kita melihat ya bagaimana Herodes itu merasa dia kalau orang bilang dikibulin ya sama orang Majus. Karena orang Majus begitu menemukan bayi Yesus, mereka pulang melalui jalan yang lain. Waktu Herodes mendengar itu, Herodes marah. Dia memerintahkan untuk membunuh semua anak berusia di bawah 2 tahun. Apakah ini bukan memerintah dengan tangan besi? Ini adalah satu tatanan dunia. Saat dunia ini jatuh ke dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh dosa, kekerasan, kejahatan menguasai dunia ini. Tapi waktu Raja Damai itu lahir, dia membawa damai, dan selama 33 tahun dia berada di dunia. Itu dia melakukan pekerjaan kasih. Alkitab mencatat ada banyak hal kasih yang Tuhan lakukan. Saat dia berkhotbah di bukit, orang banyak mendengar khotbah, dan selesai berkhotbah, umat ini menjadi lapar. Tuhan tergerak oleh belas kasihan, sehingga Tuhan mencari roti dan memberi makan 5.000 orang. Kemudian Yesus juga menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Ya, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan juga melepaskan orang yang kerasukan setan. Ya, dia begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga babi yang berjumlah 3.000 ekor itu bisa mati lemas karena dimasuki oleh roh jahat ini. Tuhan mengusir roh jahat dari orang. Satu orang begitu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan. Itu sebabnya dia lahir. Kedatangannya yang pertama ini menawarkan keselamatan kepada setiap kita. Mari kita merespon dengan baik tawaran ini. Jangan menyia-nyiakan. Jangan kita tergiur dengan tawaran dunia. Ya, sebab Yesus itu penebus dunia ini. Dia menawarkan keselamatan kepada dunia. Setiap kita yang merespon dengan baik, maka kita akan selamat. Kita harus bersyukur. Pujian tadi mengatakan bahwa dia itu raja di atas segala raja. Dia layak menerima pujian. Seorang raja yang lahir dan membawa kasih. Seharusnya lah kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut Kristus, kita juga harus berbuat kasih ya. Ini bulan Natal ini identik dengan memberi ya. Kita lihat banyak kado ini. Ya, kita percaya nanti kado-kado ini akan diberikan kepada setiap jemaat di tempat ini. Amin Bu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Buat yang mau dapat hadiah, tepuk tangan. Ya, puji Tuhan ya. Ya. Kita berbuat kasih, berbagi kasih. Waktu damai itu ada, maka saudara akan tergerak untuk memberi. Beri kasih itu kepada keluargamu. Mungkin hari-hari ini persoalan yang kita hadapi itu begitu berat ya. Sehingga kasih itu menjadi dingin. Kasih orang tua terhadap anak menjadi dingin. Karena anak selalu memberontak, anak gak nurut. Anak membandel, dikasih tahu A dikerjakan B. Kadang kita tidak sabar ya, kita menjadi emosi. Tapi hari ini ada kabar baik. Yesus datang, Raja Damai itu datang, lahir, dan akan memberikan kasih itu, memenuhi hati kita semua. Baiklah kita berbagi kasih kepada tetangga, kepada mertua, kepada anak cucu,
kepada siapa saja. Sebab kita sudah menerima kasih itu dari Bapa. Biar kita mengimpartasikan kasih Bapa itu di sekitar kita. Sehingga sekitar kita juga melihat, oh, ada kasih yang berbeda. Kasih yang ditawarkan oleh orang ini tidak sama dengan kasih yang dunia tawarkan. Kasih yang tanpa syarat. Ya, orang tua mengasihi anak tanpa syarat. Kadang orang tua maunya anak itu baik dulu, gak main HP dulu, gak memberontak dulu, baru kita bisa mengasihi. Tapi saudara harus ingat, Tuhan Yesus itu datang, Tuhan Yesus itu memilih saudara dan saya. Tuhan Yesus itu memberikan kasih-Nya kepada kita di saat kita masih berdosa. Di saat kita belum berbuat apa-apa untuk Dia, Dia sudah menunjukkan kasih-Nya. Ya, baiklah kita juga memberikan kasih kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman, berbagi kasih. Saya cerita sedikit ya. Saya itu punya kakak kan kurang beruntung. Kita kan bersaudara, ada yang sukses, ada yang sedang-sedang, ada yang kaya raya, ada yang melarat raya. Jadi yang kaya raya ini harusnya terjadi subsidi silang ke yang miskin raya ya, begitu harusnya. Tapi kadang-kadang kalau kita berpikir, aduh kurang, saya sendiri pas, cukup, nggak ada lebih. Ya memang kalau mau diikuti nggak pernah cukup ya, selalu saja kurang. Anak yang sudah biasa kita sekolahkan di Katolik, kita kepingin pindahkan ke Petra. Nanti yang sudah di Petra, kepingin lagi kemana, ke luar negeri mungkin ya, gitu. Ada aja. Tapi kalau kita mau belajar, sebenarnya Tuhan itu mengajarkan supaya kita belajar mencukupkan diri. Nah, Natal begini kan banyak kebutuhan. Sebenarnya itu bukan kebutuhan yang urgent ya. Itu keinginan. Contohnya kayak saya ini. Saya ini kan pikir, buat apa ya hias-hias rumah itu dengan hiasan-hiasan Natal. Toh nggak ada tamu. Teman-teman sudah ketemu di gereja, sudah salaman, ya sudah cukup. Di rumah kok rasanya repot ya, kita sudah enggak kayak orang dulu yang buka open house gitu, terus menerima tamu, teman, cerita hahaha, sudah enggak. Sekarang kita merasa lebih enak kalau kita ketemuan di mana gitu, di kafe, apa di satu tempat janjian, makan-makan, enggak mau repot lah. Intinya enggak mau repot. Nah, saya pikir tahun ini, ayo dia kita hias rumah. Kepingin menghias rumah. Wah, kami sudah membeli segala lampu, buah-buah, ini suket-suketnya gini. Udah beli semua. Terakhir hujan saudara, waktu hujan loteng itu karena hujan angin, air itu turun ya, turun di tangga. Karena saya teras atas itu belum nutup sehingga airnya rodok ngerembes. Pintunya itu pintu galvalum dan sambungannya antara satu dengan yang satunya itu kurang rapet kayaknya. Tidak seperti pintu kayu ya, rapet kan kalau pintu kayu. Sehingga air masuk saya nggak tahu. Ya maklum ya, usia belia begini kadang-kadang nggak kelihatan kalau ada air. Saya jalan seperti biasanya, oh gagah jalan begini, tahu-tahu surut meluncur saudara. Waktu meluncur saya ingat, saya langsung, aduh Tuhan, saya duduk loh saudara, saya duduk. Saya rasa-rasa dulu yang mana ini yang sakit ya. Saya rasa, aduh ini kayak orang disalib, tangan ini keluar darah, enggak tahu kesenggol di mana. Terus saya rasa lutut ini perih-perih ya apa gitu. Saya mau minta tolong, saya sendiri di rumah waktu itu pas lagi sendiri. Sehingga saya duduk lama. Aduh,
aduh Tuhan semoga saya nggak apa-apa ya. Tak pikir usia 50 ini kan rawan ya tulangnya. Walaupun dulu perkasa tapi kan dimakan usia ya. Akhirnya saya, Tuhan tolong Tuhan kasih kekuatan. Ini mau minta tolong, HP juga nggak tahu di mana. Saya ada di samping ya. Jadi saya itu bukan di badan rumah, saya ada kayak di pavilion, di bangunan samping. Di bangunan samping itu biasanya saya pakai buat terima anak-anak latihan. Ya, anak-anak ini kalau mau latihan Natal, saya senang mereka di ruang samping. Mereka tidak mengganggu saya. Saya juga tidak nginceng-nginceng mengganggu mereka. Jadi kita sama-sama terjaga privasinya. Jadi saya waktu itu kebetulan ada di ruang samping. Nah saya itu mengeluh tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Saya ini takutnya jangan sampai, dengar mulai ada pikiran-pikiran bagaimana salah satu selebgram itu yang jatuh kemudian dia lumpuh. Saya takut ya, namanya manusia ya, takut. Tapi akhirnya saya bisa berdiri, ya. Saya pelan-pelan berdiri. Di sini sudah basah saudara, udah basah semua kayak orang ngompol. Saya berdiri, kemudian saya mulai berpikir begini. Wah, ini gak bisa dibiarin teras atas ini. Harus ditutup. Gituin. Saya langsung telepon tukang. Kebetulan saya ada tukang langganan, namanya Pak Nanang. Dia serba bisa. Tak bilangin, Pak kesini Pak, ukur atas. Saya mau pasang kanopi, pasang pagar. Oh iya Bu. Setelah dia ukur, dia bilang 2 minggu ya Bu. Tak bilangin, gak bisa. Saya mau sebelum Natal Pak. Saya ini Natalan, tak gituin. Wah gak bisa Bu. Tak bilangin, ya harus bisa Pak. Saya butuhnya sekarang. Saya gak ngomong kalau saya sudah jatuh gara-gara kepleset. Akhirnya dia atur-atur, dia bilang, ya oke lah. Sehingga kami membatalkan untuk menghias rumah. Semua hiasan yang sudah saya beli akhirnya batal, nggak dipasang karena tukang mau datang. Dia setelah selesai semua berdebu ya, kotor. Udah, nggak lama kakak saya nelpon. Kakak saya bilang begini, Heti, saya ini punya motor mati lampunya. Tak bilangin, wes dandani, bawa ke bengkel. Katanya gini, udah bolak-balik ke bengkel. Kali ini bengkelnya angkat tangan. Loh kenapa? Iya, ini sudah nggak bisa dibetulin, entah kabelnya, entah apanya, namanya juga di desa ya, di Sulawesi. Saya nggak tahu. Sehingga dia bilang, kalau bisa mau lihat yang OLX, barangkali ada yang bekas-bekas. Saya berpikir begini, waduh, ini pas kebutuhan Natal meningkat, dia lagi macem-macem. Tapi Roh Kudus itu mengingatkan. Itulah sebabnya malam hari ini kita juga akan berbicara tentang Roh Penolong. Roh Kudus itu mengingatkan saya bahwa mana lebih penting kamu rumahmu indah dengan hiasan atau kakakmu yang jalan dengan sepeda motor kayak gelap gulita kayak orang buta nggak kelihatan apa-apa. Di Sulawesi itu nggak kayak di Jawa ya. Jawa ini lampunya terang benderang, di sana masih kayak banyak hutan gitu gelap. Sehingga saya pikir kalau Roh Kudus sudah berbicara, ayo nurut, jangan membangkang. Selama dana itu saya tahan, saya juga tidak damai saudara, nggak ada rasa tenang. Karena apa? Orang lain lebih membutuhkan ya, bukan orang lain, itu saudara. Jadi saya bertindak sesuai apa yang Tuhan mau. Kalau saudara hari-hari ini mengaku bahwa saudara itu adalah anak dari seorang raja damai, mari tunjukkan melalui sikapmu bahwa engkau anak raja damai yang selalu mau berbagi kasih. Sehingga orang lain juga terberkati dan orang lain menikmati sukacita. Ya, itu. Yesus juga sebagai raja yang layak disembah. Pujian tadi katakan bahwa dia raja di atas segala raja, layak disembah. Saudara, sikap kita di saat kita menyembah dia, ayo kita berikan sikap yang baik. Menghormati dia sebagai raja.
Raja di atas segala raja. Ya, dia bukan sembarangan ya, bukan raja-raja biasa, raja-raja dunia. Dia raja yang akan memerintah, dikatakan tadi, selama-lamanya. Tahtanya itu tidak tergoyahkan. Dari kekal sampai kekal. Selama-lamanya dia akan memerintah. Sebab dia Allah. Itu sebabnya berikan pujian, penyembahan yang terbaik, yang tertinggi. Orang Majus memberikan persembahan. Mereka datang menemui dia, sujud menyembah, dan mereka mempersembahkan persembahan yang layak untuk seorang raja. Emas, kemenyan, mur, Tuhan, orang Majus ini berikan kepada Yesus waktu Yesus baru lahir. Jadi saudara, sebagai raja damai, dia datang, dia memberikan kasih kepada kita, dan juga sebagai raja damai, dia layak menerima pujian yang tertinggi dari umatnya. Itu sebabnya kalau saudara diajak bersorak-sorai, menyembah dia, ayo sungguh-sungguh saudara. Persiapkan hati dari rumah, pikiran dari rumah, bahwa saya akan menyembah Raja di atas segala raja. WL di sini hanya membantu saudara untuk saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau hati dan pikiran saudara dari rumah sudah nggak enak, WL teriak jengking kayak apapun di sini, saudara akan tetap lemes. Ayo berekspresi untuk Raja segala raja. Tidak ada yang sia-sia buat dia. Amin saudara. Kemudian saya ada gambarnya ya. Nah ini, saudara bisa lihat bagaimana Raja Damai itu duduk di atas tahta, di kursinya. Dia bertahta. Ya. Ada malaikat-malaikat di sekitarnya. Kemudian ada gambar juga bagaimana dunia ini ada di dalam genggaman raja. Ya, itu tandanya bahwa dia menguasai dunia ini. Saat ini saudara yang dalam keadaan apapun, persoalan, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, atau apapun itu. Ingat, dunia ini ada di dalam kendali Tuhan. Dia mengatur segala sesuatunya. Itu sebabnya mari jalan bersama Yesus. Dia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kemudian sebagai penolong, Yesus datang sebagai penolong. Ya, berbicara tentang penolong atau Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, waktu Yesus itu selesai menyelesaikan tugasnya di dunia selama 33 tahun, kemudian dia harus terangkat ke surga. Allah itu tahu, dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini sudah dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Sehingga anak-anak Allah yang masih ada di dunia butuh seorang penolong. Ya, Tuhan kita itu begitu baik saudara. Jangan tinggalkan Tuhan cuma karena pasangan hidup, karena jabatan, karena duit, atau karena apapun yang ditawarkan oleh dunia. Tuhan yang saudara sembah malam hari ini, dia begitu baik. Dia tahu kebutuhan saudara. Sampai seorang penolong pun dia berikan. Jadi waktu Yesus itu naik, Tuhan memberikan seorang penolong. Dia akan menuntun saudara dan saya untuk berjalan di dalam kebenaran. Ya, kebenaran ini akan membawa saudara kepada hidup yang kekal. Ayo nurut, jangan berontak. Memang kelihatannya kadang-kadang kita susah membedakan mana suara Tuhan, mana suara Roh Kudus. Itu sebabnya saudara harus membangun hubungan yang intim. Sehingga saudara punya kepekaan, peka terhadap suara Roh Kudus, peka terhadap tuntunan Roh. Kadang kita memberontak ya, gak mau, gak cocok, saya maunya begini. Ayo bertobat saudara, nurut toh sama Roh Kudus. Dia akan menuntun. Kalau mau dibilang ngeyel, saya ini tukang ngeyel. Waduh, keras kepalanya minta ampun ya. Tapi waktu saya mulai dibimbing kerohanian saya, kemudian saya memberi waktu. Saat itu setiap jam 10 ada doa rantai waktu itu di sini, dan saya mengambil waktu jam 10 itu. Secara daging ya sakit.
Saya waktu itu jualan kue, jam 10 itu jam sibuk-sibuknya saya itu ya, harus menyelesaikan pekerjaan, harus mempersiapkan bahan untuk besok kembali, untuk malam, sore nanti bikin kue. Ya saya rasa aduh, kok jam 10 sampai jam 11 kok buang waktu ya. Tapi untuk jam 11 ke atas itu sudah penuh, sehingga saya diberikan waktu itu. Waktu di mana saya sibuk, tapi saya mau memberikan untuk Tuhan. Prioritaskan Dia di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sia-sia, saudara. Tidak ada yang merugikan kalau saudara memprioritaskan Tuhan. Dia membuat segala sesuatunya indah. Di saat saya masih muda, saya bekerja keras. Dan Tuhan menuntun, memberikan hikmat bagaimana saya mengelola keuangan dengan baik. Sehingga di saat kita sudah lemah, sudah tidak mampu bekerja keras, kesejahteraan itu sudah ada di dalam kehidupan anak Tuhan. Itu kalau mau dituntun. Itu sebabnya serahkan hidupmu saat ini, supaya engkau dituntun oleh Roh Kudus. Penolong itu menolong kita. Dia detil loh kalau menolong. Jangan dipikir Tuhan itu bisanya nolong ini. Kalau yang ini Tuhan nggak bisa, Roh Kudus nggak bisa nolong yang ini. Kayaknya cuma yang ini deh. Salah, saudara. Dia detil. Saat dia berbicara kepada malaikat tentang kelahiran Yesus, itu detil, saudara. Waktu dia menunjukkan tempat kelahiran Yesus, itu detil. Kalau enggak, tempat Yesus itu tidak bisa ditemukan. Jadi saudara, jangan pikir Tuhan tidak bisa berbicara detil. Memang Tuhan itu tidak bisa ngomong di kupingnya, kamu harus gini. Enggak. Nanti kalau Tuhan berbicara seperti itu, saudara juga bisa takut loh ya. Jadi kalau saudara sembahyang dan merasa saya kok masih belum dengar, ayo baca ini buku panduan. Firman Tuhan akan berbicara juga buat saudara. Apa yang saudara harus lakukan? Bergaul dengan Tuhan. Dia akan menolong, memimpin, menghibur, bahkan menjadi teman setia. Kita susah menemukan teman setia di dunia ini. Kadang kita kira dia setia, gak taunya dia nusuk dari belakang. Katanya teman baik, ternyata dia makan kita ya. Tapi Yesus, Roh Kudus itu, dia teman setia. Dia selalu merencanakan yang baik buat kita. Dia tidak pernah merencanakan kecelakaan. Dia merencanakan yang baik buat masa depan anak-anak Tuhan. Mari saudara, undang Roh Kudus menjadi teman setia yang akan menuntun kita semua sehingga kita berjalan di jalannya. Nah, Roh Kudus juga menuntun umat Kristiani kepada kebenaran. Saudara, kalau saudara melakukan kebenaran, maka hidup saudara itu menjadi terang. Tidak ada yang bisa menuduh, tidak ada intimidasi. Kita bisa bersaksi, kita bisa menjadi terang, ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang abu-abu, tapi ayo lakukan kebenaran, sehingga saat kita mau dituduh oleh iblis, Tuhan Yesus itu bangga melihat Ayub, apa yang iblis bisa tuduhkan kepada dia. Dia tidak melakukan kesalahan di saat dia tertimpa berbagai macam bencana, kesulitan, dia tidak menghujat Allahnya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, kita juga punya iman yang tidak diragukan oleh Bapa kita. Sehingga Bapa itu bangga kepada kita, bahwa dia bisa melihat anakku ini tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Ya, kalau kita lihat gambarnya, Roh penolong itu bisa slide. Ini Roh Kudus itu seperti burung ya, dilambangkan seperti burung. Dan ini saya mengambil gambar di sini, di situ juga ada bagaimana kita manusia kadang-kadang tenggelam di berbagai macam masalah hidup kita. Tapi penolong itu mengulurkan tangannya. Dia mengangkat saudara dan saya. Dia memulihkan. Dia membuat kita layak kembali di hadapan Bapa. Itu sebabnya saudara, kita harus bersyukur sekali. Kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa.
Dia layak terima pujian tertinggi dari umatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kita akan melihat yang ketiga. Yesus datang sebagai hakim. Nah, saudara, di sini kita lihat ya bagaimana dikatakan bahwa mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Saudara, dikatakan pekerjaan Tuhan itu ajaib buat kita anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan? Itu akan dilihat nanti pada saat Yesus datang sebagai hakim. Tadi saya sudah katakan bahwa di kedatangannya yang pertama dia menawarkan keselamatan kepada dunia. Setiap mereka yang percaya akan diselamatkan. Tetapi kedatangannya yang kedua, dia adalah sebagai hakim. Setiap orang akan berdiri di hadapannya dan masing-masing akan dihakimi menurut perbuatan kita. Apa yang saudara sudah lakukan, itu saudara bisa pertanggungjawabkan nanti di hadapan Raja segala raja di saat dia datang sebagai hakim. Di Wahyu dikatakan bahwa dia tidak naik keledai lagi. Keledai itu kendaraan biasa. Ya, waktu dia datang yang pertama, dia naik keledai. Kemudian dia masuk di Yerusalem dan orang menyerukan Hosana, Hosana bagi dia. Kedatangannya yang kedua, dia akan naik kuda putih. Silahkan ditunjukkan gambarnya. Kitab Wahyu mengatakan dia akan menunggang kuda putih dan kemenangan diberikan kepadanya. Ini saudara. Saudara bisa buka itu ayatnya di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kita baca ya sebagai ayat yang terakhir. Ya, ini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, inilah saudara harus berjaga-jaga. Ini yang harus kita antisipasi kedatangannya yang kedua. Jangan sampai di saat kedatangannya yang kedua, di saat kita akan menerima mahkota, ternyata kita didapati enggak layak. Waduh, bagaimana ya rasanya? Mungkin saudara bilang, saya menolak keselamatan yang ditawarkan di awal. Saya mau menerima dia di saat kedatangannya yang kedua sebagai hakim. Sudah terlambat saudara, terlambat. Saat ini adalah kesempatan yang diberikan buat kita. Ayo kita gunakan sebaik mungkin kesempatan ini untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dikatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Luar biasa. Saudara, saat ini saya mau mengingatkan, khususnya orang-orang muda, jangan engkau goyah dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Itu sementara. Saudara yang akan terima, yang akan saudara terima nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang dunia ini tawarkan. Kita akan menerima mahkota, kita akan ada di hadapan Allah, kita akan diundang masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba.
Oh, itu satu hal, satu waktu yang kita nanti-nantikan. Memang saat ini mungkin kita susah, kita menderita, kita berjerih lelah. Tapi saat hari itu tiba, kita akan digantikan segala jerih lelah kita dengan sukacita. Ya, saudara, kedatangannya itu dikatakan bahwa ada suara yang keras, ada gemuruh sehingga dunia mendengar, dan orang yang mati bangkit. Itu sebabnya dia akan datang dengan keras, ada bunyi yang keras, gemuruh yang keras. Karena apa? Karena orang yang di dalam mesti keluar dan ikut naik ke atas, bangkit, naik bersama-sama dengan dia. Kita pun akan demikian. Jadi tidak ada yang tidak akan mendengarkan kedatangannya yang kedua kali. Semua akan mendengar dan setiap lutut akan bertelut. Mereka tidak akan dipaksa, tapi dengan sadar mereka mengakui bahwa benar, dialah Raja yang akan datang untuk menghakimi dunia ini. Benar, dialah Tuhan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara, jangan engkau tinggalkan Yesus. Tetap setia. Dalam berbagai hal, tetap setia. Dia baik. Sangat baik. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini, juga yang ada di rumah, tidak ada yang mau ketinggalan. Tidak ada yang mau tertinggal di hari kedatangan Tuhan yang kedua. Itu sebabnya malam hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau tetap bersuka cita, kita mau bergaul dengan dia, kita mau dengar-dengaran dan taat sampai pada hari kedatangannya. Oh, itu akan menjadi sejarah yang luar biasa. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Dunia akan melihat dan dunia akan mengakui bahwa sungguh dialah Allah yang sesungguhnya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya perpanjang, kiranya memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat firman yang disampaikan oleh Ibu Heti. Tuhan Yesus memberkati, Ibu. Kita semua juga sudah mulai mengerti kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Juga ada pengumuman tambahan, jangan lupa hari Minggu kita ibadah perayaan Natal ditempatkan hari Minggu tanggal 26 Desember jam 8 pagi, hanya satu kali ibadah. Jadi jam 8 sampai jam setengah 10. Kemudian untuk gereja anak juga perayaan Natal hari Minggu juga jam 10 di tempat ini. Jam 11. Jam 11 untuk gereja anak perayaan Natal jam 11 siang. Ya, jadi bagi Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online, sekaligus ini sebagai pengumuman bagi kita semuanya, mari karena keterbatasan tempat, agar Bapak Ibu Saudara bisa hadir tepat waktu. Jam 8, biasanya sih jam 8 kurang sudah di ruangan atas ini sudah mulai penuh, Saudara. Jadi tolong jangan terlambat, saudara. Kita ada 3 ruangan kita sediakan, ruangan atas, ruangan bawah, juga di ruangan aula belakang. Ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami, Tuhan. Engkau yang menjamah kami, baik kami yang beribadah secara tatap muka di gereja maupun juga jemaat yang beribadah secara online. Dimanapun kami berada, Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati kami, Engkau melihat doa permohonan kami. Kami berdoa kalau ada yang sakit saat ini ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, Yesus sudah menyembuhkan, Yesus sudah menolong, Yesus datang membawa damai. Kalau kami kehilangan damai, kami butuh sukacita. Kami tidak bisa sukacita karena kesulitan kami, Tuhan. Tuhan, Engkau akan membawa kami kepada kebahagiaan yang senantiasa Tuhan sediakan. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan memberikan kami kekuatan, Tuhan akan memberikan kami sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau juga dalam keadaan pandemi yang masih jalan ini Tuhan, masih ada Tuhan, kami berdoa kalau mungkin kami tidak bisa pulang ke rumah kami tidak bisa pulang kampung, kami tidak bisa keluar kota, ke rumah orang tua kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan memberikan sumber sukacita dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada malam hari ini ya Tuhan. Berkati kembali Tuhan semua penata layanan yang sudah bertugas malam hari ini, WL Singer pemusik, juga kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak, hamba-Mu Tuhan, Ibu Heti, Tori, Tuhan Engkau memberkati Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, Tuhan berkati, juga senantiasa memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur padamu malam hari ini ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tengadahkan kepala kami memandang Sang Raja segala raja yang telah lahir bagi kami, yang telah menebus segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera,
daripada Allah Bapa di surga, cintanya dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menolong kami setiap hari, memberikan kami penghiburan, sukacita, memberikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.